Selamat pagi, ini laporan cerita dari Bali hari ini ya. Kita memulai hari dengan dari Pantai Lovina ya. Ini ada ikonnya lumba-lumba. Di sini yang terkenal itu atraksi lumba-lumba di lautan lepas ya. Jam 6 sampai jam 8 tadi kami diantar oleh Pak Broto ya. Tadi namanya Pak Ketut apa? Pak Ketut Broto, Pak Ketut Marta, Pak Broto. Biasa dipanggil Pak Broto ya. Beliau punya boat kecil yang pakai sayap gitu, dan itu banyak banget, sekitar 50-an untuk ngantar pengunjung ke nggak lautan lepas tapi nggak terlalu jauh dari pantai untuk menyaksikan atraksi lumba-lumba itu yang berlangsung jam 6 sampai dengan jam 8 pagi ya. Menurut Pak Ketut itu hanya 2 jam karena lumba-lumbanya cari makan di dekat pantai, ikan-ikan kecil makanannya. Nanti setelah jam 8 dia menghilang ke lautan lepas dan besoknya muncul lagi seperti itu. Nah, ini salah satu atraksi di Pulau Dewata ya, Bali ya. Di daerah Lovina, namanya Pantai Lovina ya, daerah Singaraja ya, Singaraja. Nah, teman-teman yang berkunjung ke Bali bisa memasukkan ini sebagai salah satu agenda di dalam jadwal kunjungannya. Gitu aja. Nanti lengkapnya silakan lihat video berikut. Bye-bye. Kami mendapatkan informasi bahwa perjalanan dari hotel di Munduk ke Lovina itu sekitar 1 jam. Karena itu subuh-subuh kami udah berangkat dari hotel. Jalan-jalan masih sepi ya, hanya beberapa kendaraan yang berpapasan, mobil maupun sepeda motor. Kami terus melaju ke arah timur melewati perkampungan khas Bali. Rumah-rumah dengan pagar-pagar yang sangat khas Bali, terlihat cantik dan anggun ya di subuh hari, diterangi cahaya lampu jalan maupun kendaraan yang kebetulan lewat. Rencana menikmati sunrise di Pantai Lovina gagal total karena saat kami masih dalam perjalanan sunrise-nya udah berlalu. Jam 6 kami tiba di tempat tujuan, yaitu parkir di sekitar Tugu Pantai Lovina. Ini kita sedang di Pantai Lovina, lagi nunggu boat ya, jemput untuk mau ke itu tempat lumba-lumba, mau lihat lumba-lumba. Tuh, ini pagi-pagi nih masih sepi tuh. Nah, boatnya dari sana, kita tunggu bentar ya. Akhirnya boat yang kami tunggu tiba dan kami bertiga bersama dengan pemilik boatnya menuju lautan lepas. Selain kemunculan lumba-lumba yang ditunggu-tunggu oleh kami dan pengunjung yang lain, kehadiran puluhan boat di lautan lepas dekat pantai menjadi atraksi tersendiri. Karena lumba-lumba muncul sekilas di tempat tertentu, kemudian menghilang lagi, lalu muncul lagi di tempat lain. Boat-boat ini berlomba-lomba mendekati kemunculan lumba-lumba, sehingga terlihat seperti saling mengejar satu sama lain. Pada berlomba melihat atraksi lumba-lumba tuh. Jadi selain melihat atraksi lumba-lumba, ini juga unik ya. Jadi
karena kita nggak tahu pasti di mana lumba-lumba itu nongol, pada cari-cari. Nah pada saat nongol itu pada kejar-kejaran nih boat-boatnya nih pada kejar-kejaran ke lumba-lumbanya. Menarik sih lihat mereka tuh. Jadi kalau ada yang lihat langsung tuh pada berlomba ngejar kemana lumba-lumba itu datang sambil ada sunrise. Ya itu mataharinya muncul dari sana ya. Kami menikmati atraksi seru kemunculan lumba-lumba di tempat yang berbeda-beda di lautan lepas bersama dengan kejar-kejaran antar puluhan bot selama 1 jam. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke hotel. Kali ini kami memilih jalan berbeda yang lebih sempit dan melewati tempat-tempat yang cukup terjal tapi jalannya lumayan bagus, melewati kebun-kebun dan rumah-rumah penduduk ya yang tidak terlalu rapat. Waktu temponya lebih singkat, sekitar 15 menit kemudian kami telah tiba kembali di hotel dibanding waktu kami dari hotel menuju Pantai Lovina yang ditempuh dalam waktu 1 jam. Tiba di hotel kami minta sarapan, sambil menunggu sarapan disediakan kami keliling bentar. Nah ini resortnya ini punya view ke bawah ya seperti ini ya. Dia punya 2 swimming pool, satu di bawah kayak gini. Terus ada jacuzzi kayak gini. Ini jacuzzinya. Nah terus ada swimming pool yang bagus tuh, yang pantulan itu di atas nih. Lihat dari sini aja ya, ada orang jacuzzi, nggak sopan kita ngerekam. Nah ini kayak gini aja, oke. Nah ini swimming poolnya kayak gini ya. Itu jacuzzinya di bawah situ tuh, kelihatan dikit tuh di situ jacuzzinya. Ini swimming poolnya. Nah ini buat api unggun ya, malam. Ini suasananya kayak gini. Ini mau sarapan di tempat terbuka seperti ini ya. Jadi ini restoran terbuka. Yang bagian terbuka ada sih, bagian yang tertutup di situ. Jadi kita lihat. Nah kayak gini. Ini swimming poolnya kayak gini tuh. Jadi dia itu ada pantulannya gitu. Tuh ada orang soalnya, ada tamu. Kita lihat aja gini ya. Oke. Tuh. Nah ini suasana dalamnya. Kalau ini ke lobby, dari belakang ke lobbynya di situ. Ini suasana dalamnya ke dalam. Oke, kita ke lantai atas ya, gitu ya. Nah, ini lantai atasnya. Ini lantai 2 restorannya. Nah, kayak gini jadinya suasananya di lantai atas. Tuh. Oke. Duduk aja dulu. Sama kan sama ininya maksudnya. Oh, ya pada sih. tar. Panas. Iya. Nah, sini nggak panas kok. Udah ya? Udah, silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini kita sarapannya ya di Munduk Modding Plantation Resort. Ini ada bubur. Ini ada jus. Terus ada teh, lu mau kopi juga boleh. Nah, ini ada American breakfast style.
ya. Banyak sih macam-macam. Nah, terus juga bisa pesan tambahannya yang ini. Nih. Oke. Jadi kita sarapan dulu ya. Oke. Tutup. Selesai sarapan, Pak Wayan mengantar kami ke 3 air terjun yang berada di kawasan Munduk, tidak terlalu jauh dari hotel, sekitar 15-30 menit perjalanan mobil ya. Ini air terjun pertama yang kami datangin ya, kami kunjungi dan jelajahi, namanya Munduk Waterfall dengan tiket masuk 10.000 per orang. Nah, ini kita akan menuju ke air terjun yang kedua ya, dekat dengan air terjun Munduk. Namanya Labuan Kebo Waterfall. Terus yang ketiga tuh Melanting Waterfall. Ini ada information centernya ya. Nah, ini jalannya, kita akan ke sana nih. Jalan kaki aja dari tempat yang pertama. Ya, ini kita masih berjalan menuju air terjun yang kedua. Labuan Kebo sama yang satu lagi Melanting. Jalannya setapak kayak gini ya, jadi harus pakai sandal atau sepatu yang cukup baik untuk menjejak di setapak, terutama yang licin. Ini lumayan, kalau yang tadi kita datang dari tempat parkir mobil itu lebih terjal dan sepertinya jarang dilalui lagi sekarang karena pandemi. Menurut Pak Nyoman ya, driver kita, itu jadinya udah berlumut dan licin, jadi harus sangat hati-hati. Oke, kita terus. Nah, itu kita harus turun. Ini ada kios kayak gini, ini sepertinya tempat tiket ya, tapi nggak ada orang. Jadi ya udah, kita turun aja langsung ke tempat air terjunnya. Nih bertangga-tangga kayak gini. Nih Pak Wayan sama Richard udah duluan di sono. Si Bento nggak bisa, sakit. Jadi tinggal di hotel, hanya kita aja. Oke. Iya, kita masih harus terus turun ya. Nih kayak gini terjal, cukup lumayan terjalnya ya. Tuh sampai ke bawah. Tuh. Jarang ada orang. Nih dipasang melintang bambu. Oke, kita turun. Yes. Yeay, sedikit lagi nyampe. Wow. Ya guys, nih kita meniti setapak ini. Lumayan, ini sepertinya nggak pernah dilalui orang. Ini udah tumbuh rumput semua ya. Tuh. Ya. Untuk mendekati air terjun ini hati-hati banget. Putus di sini ternyata. Wow, 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 wah, hati banget. Ya. Oke, hati-hati. Oke guys, kita lewatin ini ya. Titian ini terbuat dari bambu, sepertinya anyaman bambu. Nah, terus kita makin mendekati. Guys, ada jalannya di situ guys. Oke, kita mendekati air terjunnya. Sampai dekat, masih bagus. Wow. Oke guys, anginnya kencang, air berlalu. Nah guys, seperti ini air terjunnya ya. Labuan Kebo namanya ya. Ya sekitar 2 kilo lah ya dari air terjun Munduk tadi ya. Orang mati.
Nah guys, ini udah setengah perjalanan balik dari air terjun Labuhan Kebo tadi. Ya, dari sini nanti kita mau ke air terjun Melanting. Setelah itu baru kita pindah lokasi ya. Jadi air terjun Munduk, Labuhan Kebo, dan Melanting itu di satu kawasan. Ya, jaraknya sekitar 3 kiloan lah antar itu air terjun. Kayak gitu. Aduh, lututnya gila. Guys, ini capek banget dari bawah. Tinggi banget. Yeah. Oke. Guys, ini kita harus ke bawah sana nih. Jalan menuju ke air terjun Melanting. Tuh. Gila, jalannya bagus banget nih. Sekelilingnya tuh hijau. Kebanyakan sih pohon cengkeh. Kata Pak Nyoman, penduduk sini penghasilan utamanya cengkeh. Ada juga sih sedikit kopi ya Pak Nyoman ya? Ya, ada juga kopi. Nah, ini kita harus masih terus nih ke bawah. Ya. Oke. Ntar ya. Kita pause dulu di sini. Oke ya, ini kita harus turun terus nih. Nih, untung di sini udah ada tangga jadi nggak terlalu licin. Lumayan nih kalau harus belum ada tangga. Gila tuh sampai sana. Si Richard udah di bawah. Tuh. Pak Nyoman di belakang saya, masih sekitar 3-4 tangga di atas saya. Ini kita harus terus nih ke bawah. Ya. Oke. Gelo guys, tuh view-nya cakep. Ada satu rumah di bawah sini. Oke, kita lanjut lagi, belum nyampe. Kita belum nyampe guys, baru terdengar suara airnya saja. Tangganya ini sekitar 1000-an kali dari atas. Tuh, nggak selesai-selesai nih tangganya. Tuh, udah kedengaran sih suaranya, tapi nih masih jauh. Masih harus turun terus lagi. Oke, bersabar. Udah dekat sih, suara air terdengar makin jelas. Tapi ya gitu, masih jauh. Oke, bersabar lagi ya. Nih, kita tetap harus menuruni tangga-tangga ini dengan hati-hati. Lumayan sih tangga, membantu banget. Kebayang kalau nggak ada tangga dah seperti apa. Nah, ini air terjunnya udah kelihatan. Tapi tetap kita harus turun. Belum sampai benar-benar nyampe di lokasi ya. Hah? Oh, ini yang paling tinggi kata Pak Nyoman. Oh iya, itu tinggi banget. Ntar. Tuh. Ini masih dari ini kaki bukit nih. Punggung bukit, belum sampai bawah, belum sampai sungainya. Tuh. Ya, ini kita masih harus turun lagi nih. Terus ke bawah. Akhirnya kita sampai guys. Tuh. Ya. Oke guys, tuh. Tuh. Ya. Tuh air terjunnya. Kita dekat lagi ya, jalan mendekat lagi dikit. Yes, akhirnya kita tiba di lokasinya. Setelah bersusah payah menurunin mungkin 1000 anak tangga ya dari jalan desa ya. Ini air terjunnya ya, Melanting Waterfall. Cakep banget nih. Oke. Oke guys, udah cukup puas. Sekarang saatnya kita pulang ya. Kita balik nih, mau ke parkiran mobil. Harus jalan tuh. Pak Nyoman dan Richard udah menunggu di dekat jembatan bambu.
Ya, ini kita harus meniti setapak berbatu ini untuk balik ke tempat parkir. Saya belum tahu berapa jauh jaraknya. Kita jalanin aja, oke? Nih. Nah, guys, ini kita jalan balik nih ke tempat parkir. Nggak lewat jalan tadi kita datang ya, ini beda nih. Nah, ini belum di beton jalannya. Kita harus meniti tuh ya. Oke, kita harus hati-hati. Ini jalannya lebih buruk ya, tapi oke lah. Ini sepertinya melewati hutan dan kebun orang nih. Pak Nyoman yang tahu jalan tikus ini. Oke. Tuh. Dan sepertinya ini tidak dilalui oleh para pengunjung loh. Ini jalan kebun nih. Ya, kita nikmatin aja. Mari kita lanjut bersama Pak Nyoman dan Richard yang di depan. Ya guys, kita masih terus meniti jalan setapak. Ya. Ini jalannya dari tanah dan bebatuan nih. Nih, terus ini hutan sepertinya, bukan kebun. Ya, menyusur pinggiran tebing dan punggung bukit. Kalau nggak hati-hati bisa kita terguling ke bawah tuh. Oke, Pak Nyoman yang mimpin jalan tuh di depan. Oh, lu berani nggak jalan malam di sini? Hayo. Kita pause, lanjut lagi ya. Ntar. Ya guys, perjalanan menyusuri pinggiran bukit dan tebing masih kita terusin. Sekarang mendaki. Kalau tadi menurun, ini kita mendaki menuju ke jalan raya tempat parkir mobil. Ikuti terus perjalanan kami kembali dari 3 air terjun yang telah kita kunjungi pagi hingga siang ini. Gelo guys, gelo. Jalannya terus mendaki. Ini kayak lagu naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tuh yang duluan pada beristirahat bentar. Oke, kita masih lanjut guys. Kita masih terus mendaki ya. Tuh lumayan ngos-ngosan ya. Ini jalan seperti tak berujung, menyusuri punggung bukit ya, pinggiran tebing setapak, lebarnya sekitar 50 sampai 90 cm ya. Harus hati-hati benar, kadang-kadang licin. Ini untung gak hujan, jadi daun-daun ini gak licin ya. Oke, kita masih lanjut. Gelo guys, masih lanjut. Jalannya udah gak kelihatan, ketutup nih rerumputan semak belukar ya. Tuh yang 2 udah di depan sana. Wow. Dan sepertinya kita sekarang memasuki kebun penduduk ya. Ada banyak pohon cengkeh. Terus ini sepertinya pohon jarak ya. Ini pohon apa nih? Kakao. Ya, ini pohon jarak sepertinya. Nah, lumayan nih jalannya, setapaknya. Ya, ini udah nggak kelihatan lagi. Kadang kelihatan. Kita harus hati-hati benar, karena di sebelah kanan saya itu tebing, bisa terguling ya ke lembah di bawah. Wow, iya. Ini guys, hampir saja. Iya,
Ini kebun penduduk. Udah lumayan. Wow guys, kita harus meniti jembatan kecil ini. Oh enggak, kita ternyata belok kiri ke atas. Nah, ini lumayan kelihatan. Ini jalannya dari batu-batu padas sepertinya. Dan kalau hujan guys, ini pasti licinnya minta ampun. Tuh guys. Wah, Richard sama Pak Nyoman udah sampai di sana. Lumayan ya. Oke, kita lanjut. Guys, ternyata perjalanan balik kita ke tempat parkir belum berujung ya. Belum berakhir. Ini masih terus mendaki. Walau sekarang itu kelihatan lebih baik jalannya. Ya. Nih. Agak jelas walau tetap tertutup rerumputan. Udah lumayan. Oh, agak datar sekarang. Mungkin saya tidak tahu apakah kita udah sampai di puncak. Sepertinya belum ya guys. Nih masih tinggi segitu. Ya, kita mengitari punggung bukit yang ditanamin cengkeh milik penduduk setempat mungkin ya. Oke guys, kita masih lanjut. Guys, jalannya masih panjang loh tuh. Ini kita mendaki lagi nih. Tadi kita ngitarin punggung bukitnya, sekarang kita mendaki. Ya, ini namanya bukit, tapi lo tahu sendiri lah seperti apa kalau bukit di kampung. Bisa kehabisan napas kita tuh. Ya, pelan-pelan tetap harus mendaki ya, supaya bisa sampai di parkiran. Oke, lanjut. Nah guys, akhirnya kita tiba juga di jalan beton. Ya, ini tanda-tanda indikasi udah dekat ke parkiran mobil. Walaupun kita belum tahu seberapa jauh. Kita lanjut saja. Oke, ya, jalannya ternyata belum berujung, guys. Ya, masih panjang. Bersabar ya. Lanjut. Tuh jalannya di belakang saya tuh tadi menurun. Sekarang saya harus mendaki ya. Ini jalan desa. Lumayan sih di beton dibanding jalan di kebun-kebun tadi ya. Kita nggak tahu jalannya ada di mana karena tertutup rerumputan semak belukar. Yang ini, oke, kita lihat di belakang saya. Kelihatan nggak? Nah itu, ya. Ternyata belum berujung alias belum berakhir ke tempat parkiran mobil. Ini masih terus mendaki. Tuh, guys, jalan yang saya lewatin tadi ya, jalan desa di dalam kebun-kebun cengkeh ya. Ada 1-2 rumah di dalam kebun. Nah, ini suasananya sepi banget. Oke, belum ada tanda-tanda kita mencapai jalan aspal tempat mobil diparkir. Kita masih harus terus berjalan ya. Lanjut guys, jalannya masih panjang, belum berujung, tapi lumayan. Yang sekarang lebih datar ya, jadi kita jalannya bisa lebih santai, napas sudah kembali normal, nggak ngos-ngosan seperti tadi saat dalam kebun-kebun cengkeh dan kakao dan jarak ya. Ini ngos-ngosan tadi. Nah ini udah normal, jalannya datar ya. View-nya gelo tuh, cakep. Sejauh mata memandang hanya ada pohon-pohon, terutama pohon cengkeh. Lu tahu nggak pohon cengkeh nih? Nih, Om tunjukin. Itu pohon cengkeh. Tuh cengkeh ya. Oke, kita masih terus menyusuri jalan desa menuju jalan raya. Oke guys, kita makan siang di sini ya. Nih, saya pesannya bakmi goreng. Nih, porsinya gede banget.
Harganya murah loh ini. 40-an ribu. Nih Lulu kalau ke Munduk air terjun, nah lu bisa mampir nih di sini nih. Nama restonya Madeoka. Tuh lihat ya. Tuh yang itu. Richard pesannya gado-gado. Khas nggak pakai bayam, dia pakai brokoli. Tahu tempe biasa lah sama telur ya. Nah, Pak Nyoman pesannya apa tadi pesannya Pak Nyoman? Hah? Capcay kuah. Capcay kuah tuh. Oke, kita mau makan dulu ya. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Danau Tamblingan. Sampai jumpa di sana.